analisis visi misi tujuan dan sasaran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, beserta analisis internal dan eksternalnya. Analisis ini penting karena membantu melihat sejauh mana visi dan misi kampus telah diterapkan secara nyata dan apa saja langkah strategis yang diperlukan untuk memperkuat arah pengembangan Untirta menuju universitas yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Disimak ya! Yang pertama, visi. Visi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berbunyi, terwujudnya Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Makna dari visi ini adalah bahwa Untirta ingin menjadi universitas yang mampu mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya secara cerdas, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperhatikan kelestarian lingkungan dalam setiap kebijakan dan pengembangannya. Dalam praktiknya, visi ini telah diwujudkan melalui konsep Healthy, Integrated, Smart, and Green University, atau yang dikenal dengan HITS dan GREEN. Konsep ini mencakup 4 dimensi utama, yaitu kesehatan lingkungan kampus, integrasi sistem dan lokasi, pemanfaatan teknologi digital, serta pembangunan yang berwawasan lingkungan. Namun, jika dilihat dari penerapannya, visi ini belum sepenuhnya terimplementasikan secara merata. Aspek Smart and Green sudah mulai diterapkan di kampus Inang Sari, tetapi belum maksimal di seluruh fakultas dan lokasi kampus lainnya. Selain itu, pengelolaan data dan sistem informasi akademik masih perlu ditingkatkan agar benar-benar mencerminkan universitas yang terintegrasi dan cerdas. Nah, visi Untirtas memang sudah relevan, futuristik, dan sejalan dengan arah pendidikan tinggi nasional. Tetapi, implementasinya perlu dipercepat dan diperluas agar konsep Integrated Smart and Green University benar-benar terasa di seluruh lini universitas. Nah, misi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi berkualitas unggul berbasis kompetensi untuk menghasilkan lulusan dengan nilai-nilai jawara serta berdaya saing tinggi. Misi ini menegaskan komitmen Untirta dalam mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter jawara, yaitu jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Dalam praktiknya, Untirta sudah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dan mulai memperluas pembelajaran aktif serta kolaboratif. Namun, implementasinya belum sepenuhnya merata di seluruh fakultas. Masih ada perbedaan kualitas antara program studi, baik dari segi pembelajaran maupun fasilitas pendukungnya. Nah, kelemahan misi ini, yaitu belum optimalnya pembelajaran berbasis proyek dan magang industri, serta keterbatasan platform digital terpadu untuk mendukung smart learning. Nah, saya memberikan rekomendasi yang pertama, revisi kurikulum agar 30% pembelajaran berbasis proyek lapangan kerjasama industri. Nah, yang kedua, wajibkan pengguna platform digital terpadu. Yang ketiga, adakan pelatihan teaching innovation untuk dosen setiap semester. Lalu misi yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas tinggi, unggul, inovatif, dan berkelanjutan. Misi ini memperlihatkan peran strategis Untirta sebagai pusat ilmu pengetahuan yang menghasilkan riset dan inovasi bagi kemajuan daerah dan bangsa. Sejauh ini, kegiatan penelitian di Untirta sudah meningkat secara kuantitatif, tapi masih terbatas dari segi kualitas dan hilirisasi hasil riset. Masih banyak hasil penelitian yang berhenti di tahap publikasi, belum diimplementasikan sebagai solusi nyata di masyarakat. Begitu juga dengan pengabdian kepada masyarakat yang kadang masih bersifat kegiatan sosial, bukan community empowerment berbasis riset. Nah, kelemahan utama misi ini adalah hilirisasi riset dan publikasi internasional masih rendah, serta kolaborasi lintas disiplin masih terbatas. Lalu rekomendasi dari saya adalah membentuk Innovation and Community Hub sebagai pusat kolaborasi, riset, dan pengabdian. Yang kedua, kembangkan intensif untuk penelitian terapan dan publikasi di jurnal bereputasi. Yang ketiga, wujudkan kemitraan riset dengan pemerintah daerah dan industri Banten untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Lalu yang ketiga, memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional di tingkat nasional maupun global. Misi ini menunjukkan kesadaran Untirta akan pentingnya kolaborasi lintas lembaga, baik nasional maupun internasional. Beberapa kerjasama sudah berjalan, namun untuk branding internasional Untirta masih perlu diperkuat untuk meningkatkan daya tarik global. Nah, kelemahan utama dari misi ini adalah kurangnya koordinasi antar unit dan minimnya promosi internasional. Lalu rekomendasi dari saya adalah kembangkan program student exchange, joint research, and visiting lecture dengan universitas ASEAN. Lalu, misi yang terakhir adalah menerapkan manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan dengan prinsip transparansi, partisipatif, produktif, efektif, dan efisien. Misi ini merupakan fondasi tata kelola universitas yang baik atau Good University Governance. Untirta telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dibuktikan dengan pelaporan kinerja keuangan akademik yang baik. Namun, sistem manajemen mutu ini masih terfragmentasi dan belum sepenuhnya berbasis digital. Selain itu, belum semua unit menerapkan audit mutu internal secara rutin dan terukur. Nah, kelemahan utamanya adalah kurangnya integrasi antar sistem dan evaluasi berkelanjutan. Lalu untuk rekomendasi dari saya adalah membangun sistem integrated smart governance yang menggabungkan akademik, keuangan, riset, dan SDM dalam satu platform digital. Yang kedua, terapkan audit mutu digital berbasis indikator kinerja. Yang terakhir, tingkatkan otonomi fakultas dengan mekanisme akuntabilitas transparan. Sasaran dan tujuan ini sudah sesuai dengan visi dan misi, tetapi pelaksananya harus lebih terukur, terutama yang terkait dengan Green Campus, efisiensi energi, dan inovasi digital. Untuk analisis eksternal, saya menggunakan model STEP.
Nah, yang pertama, sosiokultural atau sosial budaya. Faktor sosial budaya memiliki pengaruh besar terhadap arah perkembangan Untirta. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan tinggi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan semakin meningkat. Generasi muda, terutama Gen Z, karena memiliki karakter yang kritis, kreatif, dan adaptif terhadap teknologi. Hal ini menuntut Untirta untuk terus menyesuaikan metode pembelajaran agar lebih fleksibel, kolaboratif, dan berbasis digital. Selain itu, budaya lokal Banten yang religius dan beretika sangat selaras dengan nilai-nilai karakter Jawara, yaitu jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Faktor sosial ini memperkuat identitas Untirta sebagai universitas yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berkarakter dan berakar kuat pada nilai-nilai lokal. Lalu selanjutnya, teknologikal atau teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat juga menjadi faktor penting bagi Untirta. Munculnya artificial intelligence, big data, dan e-learning membuka peluang besar untuk menerapkan konsep smart campus. Saat ini, pemanfaatan sistem digital di lingkungan Untirta sudah mulai terlihat, seperti sistem informasi akademik, platform pembelajaran daring, serta sistem administrasi terpadu. Dengan dukungan infrastruktur yang terus berkembang, faktor teknologi ini mendorong Untirta untuk semakin mengoptimalkan integrasi digital dalam proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan kampus. Lalu ada economic and environmental atau ekonomi dan lingkungan. Dari sisi ekonomi dan lingkungan, Untirta mendapat dukungan dari berbagai program pemerintah, seperti hibah riset, dana pendidikan, serta inisiatif green economy dan pembangunan berkelanjutan. Letak Untirta di Provinsi Banten juga menjadi keunggulan strategis karena berdekatan dengan kawasan industri besar. Hal ini membuka banyak peluang kerjasama di bidang riset terapan dan pendidikan vokasional. Selain itu, kesadaran lingkungan yang semakin tinggi mendorong kampus untuk menerapkan konsep Green University dengan pengelolaan energi, ruang hijau, dan pengurangan sampah plastik. Faktor ekonomi dan lingkungan ini memperkuat peran Untirta sebagai kampus yang berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah dan berkelanjutan lingkungan. Lalu yang terakhir, politikal dan legal, atau politik dan hukum. Secara politik, Untirta sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan PTN Badan Hukum memberikan peluang bagi Untirta untuk lebih mandiri dalam tata kelola dan pendanaan. Selain itu, regulasi akreditasi nasional dan internasional, serta program Merdeka Belajar Kampus Merdeka memberikan ruang inovasi dalam pembelajaran dan kolaborasi lintas lembaga. Faktor politik dan hukum ini mendorong Untirta untuk meningkatkan kualitas tata kelola, mutu akademik, serta memperluas jaringan kerjasama nasional dan global. Nah, untuk analisis internalnya, saya menggunakan 6M. Nah, yang pertama ada men atau sumber daya manusia. Untirta memiliki dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang berkualitas tinggi. Dosen-dosennya tidak hanya berkompeten secara akademik, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai jawara. Mahasiswa aktif dalam kegiatan riset, inovasi, dan pengabdian masyarakat. Faktor manusia, inilah yang menjadi inti kekuatan Untirta dalam membangun universitas yang unggul dan berkarakter. Yang kedua, money. Sebagai perguruan tinggi negeri, Untirta mendapat dukungan dari dana pemerintah melalui APBN, serta hibah riset dari berbagai lembaga nasional. Selain itu, kampus juga memiliki peluang besar untuk menjalin kerjasama pendanaan dengan industri dan mitra eksternal. Dukungan finansial ini menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, mesin. Untirta memiliki fasilitas kampus yang modern, nyaman, dan memiliki ruang kelas pintar, laboratorium yang lengkap, serta area hijau di kampus Sari yang berwawasan lingkungan. Sistem teknologi informasi juga terus dikembangkan untuk mendukung konsep smart dan integrated kampus. Hal ini menunjukkan komitmen Untirta terhadap efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan. Yang keempat, metode. Dalam hal metode, Untirta menerapkan prinsip manajemen mutu terpadu dengan menekankan transparansi, partisipasi, produktivitas, dan efisiensi. Kurikulum dirancang berbasis kompetensi dan berorientasi pada capaian pembelajaran yang terukur. Dengan metode manajemen yang terencana dan sistematis, Untirta mampu menjaga konsistensi mutu akademik dan tata kelola universitas. Yang kelima, market. Untirta dikenal sebagai universitas negeri unggulan di Provinsi Banten dengan citra yang kuat melalui nilai jawara dan konsep Smart and Green University. Jaringan kerjasamanya mencakup lembaga pemerintah, industri, dan universitas di tingkat nasional maupun internasional. Faktor ini memperluas peluang kolaborasi serta meningkatkan daya saing Untirta di kancah ASEAN. Lalu yang keenam atau yang terakhir adalah material. Sarana perkuliahan, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas mahasiswa di Untirta terus berkembang. Area hijau yang luas dan desain bangunan yang ramah lingkungan mencerminkan semangat keberlanjutan. Infrastruktur digital juga semakin terintegrasi untuk mendukung aktivitas akademik. Dengan fasilitas yang lengkap dan berwawasan lingkungan, Untirta berhasil menciptakan suasana belajar yang nyaman, modern, dan produktif. Secara keseluruhan, visi, misi, tujuan, dan sasaran Untirta sudah selaras dan relevan dengan arah pembangunan pendidikan tinggi nasional, namun implementasinya belum rata dan belum maksimal di semua bidang. Untuk mempercepat pencapaian visi besar Untirta, berikut rekomendasi strategis utama. Yang pertama, percepatan digitalisasi kampus melalui sistem terintegrasi. Yang kedua, memperkuat riset dan hilirisasi hasil penelitian. Ketiga, tingkatkan kerjasama internasional. Keempat, terapkan indikator keberlanjutan lingkungan secara nyata. Yang kelima, kembangkan budaya akademik berbasis nilai-nilai jawara. Dengan langkah strategis ini, Untirta akan semakin dekat dan mewujudkan dirinya sebagai integrated smart and green university yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global. Nah, sekian video analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.